Halo, selamat datang di RO. Jadi di video ini aku mau cerita tentang iPhone SE 2020 ini. Oke, yang pertama itu adalah di sisi ukuran. Ukuran handphone ini benar-benar compact, kecil, layarnya tuh 4,7 inch. Jadi membuat handphone itu benar-benar enak dipegang, dikantongin, dan dibawa-bawa. Jadi buat teman-teman yang rindu dengan handphone kecil, flagship dari Apple misalnya, kalian bisa banget beli iPhone SE 2020 ini. Itu teman-teman, biarpun ukuran ini kecil dan bisa dibandingkan dengan iPhone 12 mini atau 13 mini, cuma harganya jauh dengan iPhone 12 tentunya. Karena iPhone 12 itu kisaran 10 sampai 11 jutaan, sedangkan iPhone SE ini hanya di 6,7 jutaan untuk barunya. Gitu teman-teman. Kalau alasan ukuran adalah hal terpenting buat kalian, ini cocok banget buat kalian. Alasan kedua adalah prosesor. iPhone SE 2020 ini dia itu dibekali dengan prosesor A13 Bionic, dan ini adalah prosesor yang dipakai juga di semua line up iPhone 11, 11 Pro dan 11 Pro Max. Tentunya kencang banget teman-teman ya. Jadi selama gue pakai ini emang belum ketemu lemot-lemotnya, jadi bener-bener smooth. Gue buat main game, biasa sih gue ML sama LOL gue pakainya, sama Apple Arcade kayak Wonderbox, SpongeBob, sama apa lagi ya, sampai Angry Birds 2. Paling itu sih teman-teman, game-game casual aja sih, yang nggak berat-berat. Ini udah cukup banget karena gue bukan gamer sejati, jadinya nggak perlu spek yang terlalu tinggi juga sih sebenarnya. Jadi dengan A13 aja sih udah sangat membantu gue buat bekerja, buka email, balas-balas pesan, buat nonton video streaming YouTube dan lain-lain. Itu udah mumpuni banget. Oke, untuk kameranya dia cuma satu, ada di belakang, 12 megapiksel. Kamera depannya itu 7 megapiksel. Terus kamera portrait ini bisa ada 6 efek, jadi teman-teman bisa ngatur. Ada smart HDR juga. Lalu untuk kemampuan merekam videonya, dia bisa sampai resolusi 4K 30 fps. Nah, ini cukup nggak sih sebenarnya? Ini cukup banget teman-teman ya. Jadi gue nggak perlu kamera boba sampai 3 biji gitu kayak misalnya iPhone 13. Gue tuh pakai handphone ya casual aja, nggak aneh-aneh. Pokoknya selama dia bisa WhatsApp, Telegram, email, bisa buat main game, bisa buat nonton, udah itu spek yang gue pakai sebenarnya. Nah, sebenarnya gue pakai handphone yang lain juga nggak apa-apa sebenarnya, kayak Xiaomi dan lain-lain, itu udah cukup mumpuni juga. Karena gue pernah pakai Redmi 9T, itu enak menurut gue. Itu kan harganya cuma 2 jutaan ya. Itu udah menunjang banget produktivitas gue, bisa gue pakai juga pakai handphone itu. Cuma karena gue berada di environment Apple, jadinya gue butuh iPhone pastinya. Beberapa sistem juga yang gue buat itu di tasnya pakai iPhone ya, jadinya gue butuh iPhone untuk menunjang itu. Jadi karena gue anaknya nggak aneh-aneh, gue pakainya simpel-simpel aja, jadinya iPhone SE udah cukup banget untuk menunjang semua pekerjaan gue itu teman-teman gitu. Oke, yang keempat adalah desainnya teman-teman ya. Jadi desainnya iPhone SE ini cakep banget. Dia ini benar-benar, ini stainless tuh, depannya seperti ini. Aku ambil yang putih. Ini benar-benar apa ya, cantik banget sih menurut gue teman-teman ya, desainnya ini. Ini yang gue suka, dia itu juga udah sertifikasi IP67. Dia itu kalau misalnya siapa tahu dia kecebur, ini udah anti air juga teman-teman, space proof juga. Jadi kalau kecebur, dia itu bisa sampai kedalaman 1 meter dalam waktu 30 menit. Gitu teman-teman. Jadi udah apa ya? Udah bagus ya, desainnya bagus. Terus juga udah disertifikasi IP67. Oke, alasan yang terakhir itu adalah, alasan kelima itu adalah Touch ID. Jadi Touch ID ini emang sangat membantu banget ketika kita mau login, install aplikasi, ya tinggal pakai Touch ID aja kan, itu juga lebih smooth. Dan versi yang iPhone X ke atas itu Touch ID-nya emang udah nggak ada. Jadi kalau teman-teman yang rindu dengan adanya Touch ID, itu cocok banget kalau kalian pakai iPhone SE 2020 ini. Gitu teman-teman. Itu adalah 5 alasan yang bisa gue cerita kenapa gue sebagai seorang
software developer, gue pribadi gue suka dengan iPhone SE ini. Itulah 5 alasannya, dan dari 5 alasan itu juga tentunya ada 3 alasan juga yang gue bisa kasih ke kalian untuk kalian nggak beli handphone ini gitu. Yang pertama ya baterainya tuh kecil banget, 1800 sampai 1700 mAh gitu. Jadi dalam sehari tuh gue harus 2 kali cas kok. Misalnya gue main sosmednya full atau gue balas pesan full pakai handphone ini tuh udah pasti sampai 2-3 kali cas dalam sehari. Yang alasan kedua, kalian mungkin nggak suka handphone ini adalah layarnya, bentang layarnya kecil. Nah, bentang layarnya tuh cuma 4,7, itu kecil banget teman-teman ya. Jadi udah gitu bezelnya atas bawah tuh gede-gede gitu kan. Nah, ini kan gue pakai Note 8 nih. Note 8 ini kan 6,3 ya bentang layarnya. Nah, ini kecil banget. Jadi ketika gue pindah dari yang besar ke yang kecil ini, bener-bener terasa banget perbedaan signifikan gitu. Buat tonton juga nggak gitu enak karena terlalu kecil. Jadi gue nggak bisa ngeliat teks-teks yang misalnya ada di bawah, subtitle yang kecil-kecil di bawah tuh agak susah dilihatnya. Udah gitu buat main game sempit banget. Biasa gue Mobile Legends ya gitu kan, button-buttonnya jadi sempit, lebih sempit aja ukurannya. Itu bener-bener nggak cocok misalnya buat gamers yang sejati itu pakai iPhone SE ini. Udah baterainya kecil, layarnya juga kecil, itu udah nggak sih harusnya. Nah, alasan terakhir kalian nggak beli handphone ini mungkin di sisi kameranya. Jadi di sisi kameranya tuh dia nggak ada night mode. Jadi buat teman-teman yang ya misalnya memikirkan ke arah sana ya, night mode gitu ya, foto di malam hari dan lain-lain, gelap-gelap gitu, mungkin nggak cocok ya pakai handphone ini karena nggak ada fiturnya tersebut. Karena gue anaknya nggak aneh-aneh, gue cuma butuh satu kamera aja udah cukup sebenarnya. Jadi buat foto-foto dokumentasi yang simpel-simpel aja, kalau buat gue tuh udah cukup. Jadi gue nggak perlu night mode segala sih sebenarnya kalau gue ya. Jadi kalau misalnya teman yang memikirkan itu, mungkin alasannya itu cocok buat teman-teman nggak membeli handphone yang ini gitu. Karena kalau gue sendiri kan gue foto-foto pakai kamera gue Sony ini kan gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, yang bisa gue ceritain 5 alasan kenapa kalian cocok dengan handphone ini, dan tadi ada 3 alasan juga kenapa kalian nggak harus beli handphone ini gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa berguna buat teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan boleh di komen, kalau kalian suka boleh di like, silahkan dislike kalau nggak suka, dan boleh subscribe juga channelnya. Dan terima kasih buat yang udah mampir.